Sementara itu di tengah mengerucutnya 3 nama calon presiden unggulan yang akan bertarung, lembaga survei melakukan riset untuk mengetahui persepsi publik terkait dengan bakal capres yang akan mereka pilih. Suhu politik menjelang pemilu 2024 semakin hangat, termasuk agenda pemilihan presiden Pilpres. Dari sejumlah nama tokoh yang dirilis Lembaga Survei Indonesia LSI, muncul 3 nama bakal capres yang hampir pasti akan maju di Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC juga telah melakukan survei untuk mengetahui persepsi publik terkait bakal capres yang akan melanjutkan atau mengubah program pemerintah Presiden Joko Widodo usai Pilpres 2024. Lembaga SMRC juga merilis hasil survei terbaru pada tanggal 30 April hingga 7 Mei 2023, di mana para responden disodorkan 3 nama calon presiden. Dalam simulasi voting secara tertutup ini, Ganjar menempati posisi pertama dengan elektabilitas 39,2%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan dukungan sebesar 32,1%. Kemudian di posisi ketiga Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 19,7%. Lalu 8,9% lainnya menjawab tidak tahu. Ini ada warna merah ya, grafik batang warna merah adalah elektabilitas dari kelompok pemilih yang tahu ketiga nama itu. Pak Ganjar Pranowo mendapat 44,7% dukungan, Pak Prabowo mendapat 28,2%, kemudian Anies Baswedan 21,4%, dan ada 5,7% yang tidak tahu. Jadi di kelompok pemilih ini ketika pemilih tahu ketiganya, ya kita bisa proyeksikan Ganjar kemungkinan akan menjadi semakin unggul. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas Ganjar yang kini masih menjabat Gubernur Jawa Tengah masih terus melejit. Sementara elektabilitas Prabowo tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Sedangkan Anies Baswedan justru mengalami penurunan elektabilitas. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pasca resmi keluar dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno dikabarkan akan pindah partai ke Partai Persatuan Pembangunan, dan jalinan itu juga terlihat makin mesra antara Sandi dan P3. Usai menghadiri acara gerakan usaha kreatif Santri Go Digital di salah satu pondok pesantren di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang, Sandiaga Uno menyatakan sedang menyiapkan beberapa gagasan strategis untuk diajukan pada saat dirinya merapat ke Partai P3. Menurutnya tahapan untuk masuk ke Partai P3 masih ada sejumlah hal yang harus dikomunikasikan dengan pelaksana tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Meski demikian, proses penjajakan terus berjalan dan mengikuti berbagai kegiatan simpatisan partai, dan belum diketahui kapan Sandi akan secara resmi masuk dalam P3 tersebut. Sesuai dengan arahan dari Pak Ketum bahwa akan mengikuti tahapan dan proses di mana saya menyampaikan juga pemikiran-pemikiran dalam konsep politik amat ma'ruf apa saja seperti penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja, kesiapan dari segi menjaga stabilitas ekonomi dan melakukan percepatan pembangunan. Nah, ini yang tentunya proses-proses tahapan akan kita sempurnakan dan kita akan ajukan untuk pertimbangan dari Bapak PLT Ketum, dan tentunya kalau kecocokan sih selalu kita perlihatkan karena setiap kegiatan
terutama di pondok pesantren dalam menyapa para kiai, para ulama, para sahabat-sahabat dari P3 selalu menyertai. Tapi juga tugas dari Pak PLT Ketum ini juga dari beberapa pesan wejangan dari pimpinan ini kita lakukan dengan tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru, tapi melalui tahapan-tahapan dan juga mengajak lebih banyak lagi untuk bergabung bersama dalam pemikiran percepatan pembangunan kita yang fokus kepada Islam yang rahmatan lil alamin.